Parameter tatanan kehidupan demokrasi. Para tatanan kehidupan demokrasi, suatu pemerintahan dikatakan demokrasi bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Selanjutnya, menurut Robert A. Dahlan, terdapat 7 prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu yang pertama, kontrol atas keputusan pemerintah. Kedua, pemilihan umum yang sejujur. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima, kebebasan mengakses informasi, dan selanjutnya yaitu kebebasan berserikat. Nah, ada 3 aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Aspek tersebut yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen dalam proses penggantian pemerintahan. Yang kedua, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu wilayah. Selanjutnya yang ketiga, kontrol rakyat. Suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memilih sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan, check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksklusif dan legislatif. Kemudian parameter demokrasi juga dapat diketahui melalui adanya unsur, yang mana yang pertama yaitu hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan, dan rasa merdeka. Yang kedua, pengakuan hukum yang berasaskan pada prinsip supremasi hukum, kesamaan di depan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Yang keempat, kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. Yang kelima, pengakuan terhadap hak pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan. Yang terakhir itu sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Kemudian banyak tokoh yang mengemukakan mengenai parameter tatanan kehidupan demokrasi. Yang pertama itu menurut tokoh reformasi Amin Rais, parameter demokrasi pada suatu negara masyarakat adanya yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Di kedua, distribusi pendapat secara adil. Ketiga, kesempatan memperoleh pendidik. Dan keempat, ketersediaan dan keterbukaan informasi. Kelima, mengindahkan persoalan politik. Yang keenam, kebebasan individu. 7, semangat kerjasama. Dan terakhir, hak untuk proses. Selanjutnya, menurut Sri Soemanti, negara dikatakan demokrasi apabila hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas. Kedua, hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan. Ketiga, pemerintahan harus terbuka. Dan yang keempat itu kepentingan minoritas harus dipertimbangkan. Kemudian menurut Fred Magnus Sujeno, kriteria negara demokrasi adalah: 1. Negara terikat pada hukum. Yang kedua, kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Kelima, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Baik, dari PPT saya tadi maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa norma pandangan hidup demokratisasi yaitu pentingnya kesadaran akan pluralisme, musyawarah, pertimbangan moral, mufakat yang jujur dan sehat, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga masyarakat, dan sikap mempercayai itikat baik. Kemudian, unsur terpenting demokrasi yang perlu
mendapat perhatian dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik. Partai politik memiliki peranan yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan. Saran dalam parameter tatanan kehidupan demokrasi, maka kita harus bersifat yang jujur, bebas pendapat, dan sama terikat dalam hukum. Sebagai manusia menjadi tempat salah dan khilaf, saya sangat menyadari bahwa tanpa disadari tentu saya banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Bagi pembaca, saya mohon kritik dan sarannya yang baik agar kedepannya menjadi lebih baik. Dan saya minta maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Ikan hiu di pinggir jalan, kami tunggu di kampus Universitas Pasupengarayan. Hari gini masih bingung mau kuliah di kampus swasta yang berkualitas tinggi. Nah, jangan bingung lagi. Universitas Pasupengarayan adalah lembaga perguruan tinggi terbaik buat kamu. Kenapa sih harus memilih di Universitas Pasupengarayan? Karena di Universitas Pasupengarayan ini selain udah berkualitas dan juga terjangkau. Emang berapa sih fakultas di Universitas Pasupengarayan? Terdiri dari 7 fakultas dan 8 prodi. Ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ada fakultas ekonomi, fakultas pertanian, fakultas teknik, fakultas ilmu komputer, fakultas hukum, dan ilmu kesehatan dan kecantikan. Nah, di 7 fakultas ini terdapat 18 prodi. Yang bisa Ananda pilih, tergantung minat Anda yang mana. Saya mau kuliah tapi nggak ada biaya. Nah, jika terdapat kendala seperti ini, nggak usah ragu, nggak usah galau, nggak usah bingung, karena di Universitas Pasupengarayan ini ada loh banyak beasiswa. Yang mana beasiswanya itu beasiswa KIP kuliah, bidik misi, beasiswa FKIP edukren, ini khusus buat FKIP ya yang edukren, beasiswa rekomendasi desa. Nah, banyak lagi beasiswanya. Jadi, mari kuliah dan berprestasi bersama Universitas Pasupengarayan. Untuk biaya bisa dibicarakan karena banyak beasiswa. Yuk, nunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di Universitas Pasupengarayan.